developer harus dapat bekerja secara tim. Dia harus punya tools, punya tugas yang sudah terdefinisi dengan jelas, dan sudah punya flow terkait dengan bagaimana jalannya proses pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi tools-tools seorang developer di sini dia bisa menggunakan editor ya, dia bisa menggunakan VCS ya, version control system, misalkan pakai Git. Dia harus paham terkait dengan penggunaan framework ya, misalkan kalau ada framework tertentu yang digunakan. Terus dia harus paham terkait dengan bagaimana komunikasi antar mikro, antar service, mungkin melalui API atau melalui suatu mekanisme tertentu ya. Dan diharapkan seorang developer ini dia harus bisa mendefinisikan struktur project dengan rapi. Jadi cara mendefine projectnya itu harus jelas gitu loh. Ada istilahnya nama naming convention ya. Jadi kita harus mengikuti standar dalam penamaan file dan directory di dalam suatu project gitu kan. Dan ini kelemahannya apa? Orang developer gitu. Kadang kalau bikin perubahan atau menambahkan fungsi atau merubah fungsi itu tidak dikasih keterangan. Jadi yang baca bingung, ini apa ini? Ini orang ngerjain apa gitu kan? Jadi langsung komit aja, nggak ada keterangannya apa ini. Jadi harus dibiasakan, dan cara mengkomit itu harus terdefinisi dengan jelas. Jadi ada yang komit update, tapi yang membaca bingung, dia update apa ini, dia nambahin fungsi apa, nggak jelas gitu. Jadi harus jelas gitu tahapan di dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dan dia harus paham terkait dengan workflow pipeline ya, CI/CD yang sudah dibuat oleh tim DevOps. Makanya tim DevOps ini harus sering-sering komunikasi sama tim programmer ya. Dan salah satu tugas tim DevOps itu mengedukasi programmer, terutama programmer yang tidak paham terkait dengan cara kerja DevOps. Mungkin ada programmer yang udah biasa kerja dengan arsitektur monolit gitu kan. Atau mungkin ada developer yang istilahnya yang old school gitu ya, yang nggak tahu pakai GitHub gitu ya. Nggak tahu Git gitu. Terus dia hanya paham stack tertentu saja gitu ya. Itu harus sebagai seorang DevOps ya, Anda harus bisa mengedukasi gitu. Oh, kita sekarang udah pakai VCS ya. Nah, kemudian struktur direktorinya seperti ini, cara commitnya seperti ini. Terus kemudian kalau ada isu seperti ini, ya itu harus ada proses transfer ke knowledge lah sebelumnya, biar dia tahu environment atau lingkungan kerja kita gitu. Nah, ini tools yang umumnya digunakan oleh seorang developer ya. Jadi developer itu dia menggunakan editor ya, dia bisa pakai IDE. Misalkan contohnya yang banyak digunakan sekarang ini pakai VS Code ya, atau Sublime Text atau IntelliJ, Vim ya. Jadi beda editor, beda IDE ya. Beda. Kalau editor ya sudah cuman buat nulis teks doang gitu kan. Kalau IDE itu artinya Integrated Development and Environment. Jadi dia enggak hanya digunakan buat nulis kode doang, tapi kita bisa proses debugging di sana gitu. Kita bisa menggunakan plugin ya yang mendukung dalam proses pengembangan perangkat lunak gitu. Jadi IDE ini dia jauh lebih canggih lah dibandingkan editor ya. Tapi di dalam IDE ini ada fungsi editor, ada fitur editor. Terus kemudian seorang developer dia harus paham terkait dengan penggunaan Git. Ya, ada GitHub, ada GitLab ya. Ada Bitbucket. Kemudian dia paham terkait dengan branch. Nah, jadi ini ntar kita bahas ya, kalau di dalam di dalam GitHub itu kan ada, di dalam repository itu ada nanti namanya main repository dan ada branch repository ya. Jadi
Jadi kalau main repository itu adalah repository utama. Kita nggak ingin ngerusak repository utama gitu. Oh, kita tinggal nambahin saja branch gitu. Kita tinggal nambahin cabang baru untuk kita bisa eksperimen di sana sebelum codingnya itu nanti digabungkan, di merging. Kita bahas lah ya. Kemudian ada code quality, misalkan kita bisa pakai ESLint atau SonarQube. Kemudian kita juga bisa dengan pair programming ya. Ini terkait dengan branching strategi. Jadi ini adalah beberapa strategi yang umum kita temukan di dalam pengelolaan source code repository. Ada yang kita sebut dengan main master ya. Jadi kalau main master itu fitur utama ya kode ya. Kode stabil yang kita miliki itu umumnya ada di dalam master ya. Jadi kita udah siapkan dulu masternya gitu untuk dikembangin sama mereka gitu kan. Jadi nanti mereka bisa bisa clone project yang sudah kita buat untuk dikembangin sama mereka. Tapi dengan struktur direktori yang sudah kita tentukan, dengan flow yang sudah kita buat. Jadi mereka cuma tinggal nerusin. Nah, tapi kerangkanya sudah ditentukan dulu di awal gitu oleh tim data oleh tim proses bisnis gitu ya. Nah, kemudian kita mulai melakukan development. Nah, terus kita bisa bikin branch gitu ya. Nah, misalkan kita ada fitur ya, dibuat directory fiturnya apa? Misalkan fitur transaksi, fitur /transaksi. Fitur /checkout, fitur itu. Jadi yang baca dia langsung bisa tahu, oh ini direktorinya fitur. Fitur semua nanti akan terorganisir di dalam. Bug fix, release dan lain sebagainya itu harus bisa terdefine ya. Jadi kita harus punya naming convention gitu ya. Jadi hampir sebagian besar organisasi itu udah punya standarisasi penamaannya. Jadi penamaan direktori, penamaan file, penamaan fungsi, aturan dalam pembuatan kredensial, kode API, pengelolaan ini harus punya standarisasi lah agar bisa seragam gitu, sehingga proses memahami daripada code yang dikembangkan ini bisa lebih mudah dilakukan oleh tim-tim yang terlibat. Nah, ini yang saya bilang pull request ya. Pull request ini harus ditulis dengan jelas ya. Misalkan kita ada kita udah modifikasi nih fiturnya, pengen digabungkan gitu kan. Berarti kan kita mengirimkan request ya, pull request untuk melakukan penggabungan gitu. Nah, jadi sebelum digabungkan kita tahu yang mau digabungkan ini apa ke dalam fitur utama kita gitu ya. Jadi ada keterangannya. Makanya kadang kode review itu menjadi lambat karena nggak ada keterangan. Ini tiba-tiba langsung request pull aja nih loh. Ini instruksinya apa? Nggak jelas gitu. Itu kan kita bacanya dari keterangannya gitu. Takutnya kita merging, ternyata sistem kita jadi error gitu kan. Jadi sebelum kita baca code-nya, kita baca keterangannya dulu ini apa gitu. Jadi jangankan mau baca code-nya, lihat keterangan aja nggak ada, orang udah malas. Saya nggak mau merging nih, jangan ini jadi konflik nanti ya. Itu harus ditulis lah itu makanya saya katakan tadi, programmer jangan malas lah, tiap ada perubahan ditulis gitu biar memudahkan tim reviewer untuk mengintegrasi code-nya gitu. Kita bisa unit test ini nanti bisa kita buat. Jadi kan nanti pada saat kan kode, terus kode itu kan nanti sebelum dibuild melalui proses testing dulu kan. Kenapa harus testing dulu? Agar kode yang kita build ini kita pastikan memang sudah sesuai. Jadi kita nggak mau build kode yang ternyata masih error. Makanya setelah plan
plan, coding, testing dulu. Jadi nggak bisa sih langsung build bisa, tapi kan kita nggak ada jaminan kalau kode ini udah benar apa enggak gitu. Jadi idealnya harus melalui testing dulu. Kita testing, ada unit testing, ada functional testing. Nah, setelah sudah benar baru dibuild. Jadi yang dibuild ini memang yang sudah sesuai, memang udah benar untuk bisa masuk ke lingkungan production. Jadi ada source code review itu ada untuk menghindari ternyata ini ada hard code, ini ada penamaan fungsi yang salah gitu. Nah, ini kolaborasi developer. Nah, jadi best practice-nya harus ada developer yang paham terkait dengan kode review. Ya ini yang biasa udah padat jam terbangnya gitu, yang udah senior ya. Yang udah lama handle project, dia pernah ada di project lama, pernah menangani front end atau back end atau API dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia jadi code review. Jadi dia jadi code review yang tugasnya mereview code dari tim yang terlibat di dalam project. Jadi ini code review ini orangnya harus paham patternnya, karena kadang ada orang ngoding yang patternnya seperti ini, ada orang ngoding patternnya seperti itu. Jadi dia memang sudah sering baca code lah. Nah, karena nanti dia akan berusaha untuk menemukan bugs di dalam code yang dibuat oleh anggota tim. Atau menemukan, jadi kesalahan itu bukan hanya masalah bugs ya, termasuk logik ya. Logik itu ini yang susah dideteksi, ini yang logik ini ya, yang kesalahan logik ini yang agak susah dideteksi. Jadi program jalan ternyata logikanya salah, logika salah. Nah, ini saya ceritakan satu kasus yang logic fallacy ya. Saya ceritakan logik. Ya, jadi ada mesin, misal mesin ATM, anggaplah mesin ATM, ya. Tapi saya nggak mau, apakah ini real atau tidak, saya nggak ini. Jadi misalkan anggap ada mesin ATM ya. Mesin ATM itu kan dia ketika kita masukin kartu, terus masukkan nomor PIN, narik duit, uangnya keluar kan. Contoh kesalahan logika seperti ini. Misalkan saya masukin kartu, ketika saya masukin kartu, saya masukkan nominal uang yang mau saya tarik. Ketika uangnya ditarik, ketika uangnya keluar, karena kan ada duit keluar dulu baru saldo terpotong. Ya, kalau sistem dulu seperti itu. Duit keluar dulu baru saldo dipotong. Ketika duit keluar, ada orang di belakang yang matikan listriknya. Colokannya dicabut. Sehingga proses berikutnya tidak tereksekusi. Ini kesalahan logik loh. Jalan sih jalan, tapi salah. Sehingga ada proses-proses tertentu yang di-bypass. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Sekarang orang narik duit, kepotong dulu baru duitnya keluar. Dan Anda tidak akan menemukan colokan listrik itu di dalam mesin-mesin ATM. Betul enggak? Enggak ada. Karena memang pada sistem terdahulu ada kerentanan di sana. Ada kerentanannya sehingga logiknya itu diperbaiki. Ini kesalahan logik itu jauh lebih fatal loh daripada bugs. Logik itu jauh lebih fatal. Mengirim uang ke nomor rekening kan harus 12 digit, betul enggak? Anggaplah ke nomor rekeningnya. Sekarang pernah enggak kau uji, kau transfer uang terus masukkan nomor rekeningmu sendiri? Secara logik kan enggak mungkin terjadi kan, secara realnya enggak mungkin. Tapi bisa saja terjadi seperti itu kalau ternyata sistemnya enggak menerapkan validasi dengan baik. Apa yang terjadi? Apakah uang kita akan nambah atau uang kita kurang dulu baru nambah lagi ya gitu? Berarti apa? Artinya ada celah yang bisa jadi celah itu nanti bisa dimanipulasi.
Jadi saya lebih, makanya levelnya sistem sistem analis itu levelnya lebih tinggi dari programmer loh. Karena sistem analis ini dia ngerancang, salah perancangan bisa dipastikan salah eksekusinya salah. Kalau di dalam arsitektur salah perancangan bangunan roboh, Pak. Iya, saya lebih khawatir dengan kesalahan logik dibandingkan dengan kesalahan teknis. Kode salah itu masih bisa diperbaiki. Logik salah, hancur seluruh sistem. Makanya logika itu harus memang betul-betul kuat. Kita harus bisa melogikakan sistem dengan baik. Melogikakan adanya potensi-potensi kecurangan yang bisa terjadi di dalam sistem yang kita buat. Nah, terus kemudian best practice-nya seorang developer itu harus sering-sering pair programming gitu. Jadi pair programming ini misalkan antara yang senior dengan yang junior. Ada proses transfer knowledge. Jadi dikasih duduk itu di sebelahnya, kau duduk di sini, kita coding bareng ya. Nah itu, jadi itu proses transfer knowledge yang jauh lebih bagus menurut saya, karena dia memang berhadapan dengan kasus dan dia mendapatkan knowledge dari yang expertise di bidangnya gitu. Dan developer harus punya suatu komunikasi yang baik, bisa didukung dengan chat tools yang baik gitu. Misalkan ada Slack, ada Discord. Nah, ini kesepakatan lah. Jadi ada yang lebih suka Discord gitu karena sambil lebih interaktif ya. Ini tergantung dari anggota tim lah. Atau ada orang yang enggak keberatan kalau di WhatsApp, enggak ada. Tapi ada juga tim yang keberatan gitu karena WhatsApp menurut dia itu pribadi ya, privasi, nggak mau dicampur ya. Tapi ya terserah, tiap orang beda gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa memaksa, nggak boleh. Karena ada batasan perusahaan itu nggak bisa masuk ke ranah privasi dari tim. Tapi tim harus bisa komitmen untuk sering-sering mantau chat tools-nya gitu, untuk mengetahui ada perkembangan isu apa sekarang di perusahaan gitu. Sama dokumentasi ya. Jadi kita harus menuliskan dokumentasi secara lengkap gitu. Ini memang butuh dilatih gitu. Harus jam terbangnya kan. Jadi coding dan dokumentasi ini harus sering-sering dilakukan secara paralel gitu. Jadi harus dilatih gitu. Kenapa? Karena dengan sering-sering melatih dokumentasi ini nanti akan memudahkan kita di dalam menyusun laporan proyek ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga best practice kita bisa dengan shift left security ya, yang saya katakan tadi ya, security to the left ya. Kita bisa developer, operasional dan security ya. Jadi ada DevOps, ada DevSecOps ya. Jadi kalau DevSecOps ini mengintegrasikan proses security di awal proses pengembangan perangkat lunak terjadi kan. Jadi integrasi keamanan saat proses coding, melakukan validasi input, kemudian melakukan review permission terhadap API token dan lain sebagainya. Nah, ini tips untuk seorang DevOps culture. Untuk seorang developer yang bekerja di DevOps culture, pahami bagaimana kodemu berjalan di lingkungan production. Pahami. Jadi programmer harus paham DevOps, Pak. Programmer harus paham DevOps. Jadi dia harus paham culture. Dia harus paham budaya kerja yang ada di perusahaan, betul enggak? Dia harus paham workflow, dia harus paham. Jadi saya pernah ketemu loh Pak, ini pakai GitHub kenapa? Kenapa harus pakai GitHub gitu? Kenapa enggak saya langsung lewat FTP gitu? Dia enggak paham itu. Jadi harus diedukasi. Kita harus ada source code repository agar semua bisa terpusat. Jadi dia maunya punya akses ke server, mau upload sendiri gitu. Enggak bisa. Karena itu udah artinya banyak potensi kecurangan bisa terjadi kalau pakai cara-cara seperti itulah. Programmer punya akses ke server itu
rawan lah, ada kemungkinan lah. Jadi memang yang punya akses ke server itu memang bisa punya tanggung jawab penuh lah terhadap sistem. Jadi pernah dengar isu-isu yang berkembang ya, ada insiden cyber ya barusan terjadi. Jadi saya nggak perlu sebut nama lah ya. Jadi ada salah satu perusahaan yang salah satu tim programmernya itu 2 kaki gitu. Dia kerjain project di dalam dan kerjain project juga di luar. Ya itu sih boleh-boleh saja sih menurut saya. Tapi satu, jangan pernah pakai asetnya perusahaan. Apalagi asetnya perusahaan itu terhubung ke server, ke data center, ke production server. Jadi setelah diselidiki, motifnya ini lucu ini. Dia memang ditargetkan. Si programmer ini memang dia ditargetkan sama si hacker ya. Diiming-imingi ada project dengan nominal yang cukup besar lah ya. Kemudian dia sepakat untuk mau garap project tersebut. Terus dikirimkanlah dia suatu environment. Kamu nanti ngerjain di environment ini ya. Tapi dia nginstalnya di server punya kantor, di komputer punya kantor. Yang mana komputer punya kantor ini ternyata punya akses ke server production. Diinstal lah, ternyata itu jadi backdoor untuk hacker bisa masuk ke server production. Jadi kita nggak ada, maksudnya nggak ada urusan nih. Kau mau 2 kaki, mau 3 kaki sekaligus silakan. Yang penting satu, tanggung jawab di perusahaan harus dilaksanakan ya. Terus yang kedua, jangan pernah pakai aset perusahaan untuk urusan yang bukan punya perusahaan gitu, untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, takutnya ada insiden seperti itu ya. Ada insiden memanfaatkan aset perusahaan untuk, istilahnya kalau di dalam security itu lateral movement. Apalagi dia punya akses ke server A, server B, server C, tambah enak dia. Apalagi kredensialnya ternyata udah embedded ke dalam perangkat itu kan. Pindah-pindah dia dari satu resource ke resource lain. Nah, itu. Jadi inilah. Tapi sebisa mungkin ya profesional ya. Bekerjalah secara profesional. Kecuali memang kontraknya di awal freelance gitu kan. Tapi kalau kontraknya di awal sebagai pegawai tetap ya berarti kita memang harus mendedikasikan diri di perusahaan itu. Jadi jangan sampai kena iming-iming gitu. Jangan sampai kena iming-iming dari luar. Kalau kita udah sepakat saya mau mengabdi di sini, mengabdi. Insya Allah jenjang karir kalian akan bagus. Jenjang karir. Kalau kita bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas, bekerja secara profesional, insya Allah itu jenjang karir kita akan bagus lah. Nah, tapi kalau kerjaan sini biasa sudah dibatasi oleh ini ya, aturan ya. Jadi aturan itu biasa udah mendefinisikan lah terkait dengan pengelolaan aset ya. Ada NDA, non disclosure agreement ya. Itu udah ada di hitam di atas putih lah terkait aturan-aturan ini. Jadi kita udah dibatasi dari aturan lah. Jadi kecuali orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang nabrak aturan biasa itu ya. Udah tahu ada aturan tertulis tapi masih juga itu. Nah, kemudian sebisa mungkin kita sudah implementasi otomasi dari awal gitu, sehingga meringankan beban kerja kita sebagai seorang developer. Jadi kita fokus coding. Masalah build, testing, deployment itu udah by otomasi, by mesin gitu. Sama jangan takut gagal. Ini sering ini saya masih belum pede untuk commit gitu. Saya masih belum pede untuk deploy ya. Itu jangan. Itu harus jadi pede, dan justru yang diharapkan dari itu adalah justru masukan. Jadi saya lebih senang gagal, saya lebih senang dapat, istilahnya saya lebih senang menghabiskan kegagalan di awal ya. Jadi kita mending gagalnya di awal terus, setelah itu gagal kita udah habis, yang adanya berhasil terus ya gitu. Ya, jadi jangan minder gitu. Wah, ini saya masih baru nih, saya masih takut untuk kontribut di coding, di code gitu, di proyek punya perusahaan ya. Itu jangan, harus pede.
Karena yang kita harapkan sebenarnya masukan, dan kita harus bisa terbuka gitu dengan masukan-masukan yang ada, entah itu dari teman, dari senior, dari customer. Dari masukan itu menurut saya bagus ya, sifatnya adalah membangun gitu. Kita bisa lebih teliti, lebih berkualitas lagi dalam menghasilkan suatu code gitu. Dan bangunlah komunikasi yang terbuka ya, manajemen terbuka, jadi jangan manajemen tertutup gitu. Kita udah punya masalah tapi diam-diam gitu, sementara tim ini udah jauh berjalan gitu, kita stuck karena ada permasalahan. Kita harus cerita gitu, kita harus menyampaikan di entah itu di pertemuan meeting atau mungkin pembicaraan secara personal antar anggota tim, agar kita bisa dapat solusi dari mereka gitu, untuk pekerjaan kita bisa bisa selesai segera gitu. Jadi ini saya tidak benarkan ya, saya tidak benarkan ada atasan yang selalu ambil pekerjaan bawahannya. Saya tidak benarkan itu. Misalkan ada leadernya, leadnya ya, ada leadnya, ada Pak, saya kayaknya kesulitan Pak ngerjain ini gitu. Ya udah, nanti tak bantuin. Sampai kapanpun orang ini tidak akan berkembang, tidak akan bisa dia, karena selalu dimanjakan. Jadi kita harus tegas, saya tidak bisa bantu kamu. Jadi ada memang waktu-waktunya kita bantu, tapi tidak bisa bantu secara sepenuhnya gitu sampai selesai. Yang kita bantu yang memang sifatnya itu adalah motivasi atau mungkin sedikit teknikal gitu. Jadi tidak bisa, saya tidak benarkan itu. Orang tidak akan berkembang kalau kita gunakan pola-pola seperti itu. Ya udah, apalagi ya udah sini tak bantuin kerja, kau bikinkan kopi ya, itu lebih parah itu. Jadi enggak dibenarkan lah ya. Maksudnya boleh tapi jangan sering-sering ya. Karena takutnya tim kita nanti tidak akan struggle. Tim kita nanti tidak akan merasakan pressure ya. Jadi pressure itu bagus, dia akan membentuk kita menjadi seorang yang lebih tangguh gitu. Jadi harus sering-sering dapat masalah gitu, dan dia harus bisa nyelesain masalah itu. Jadi masalah itu menurut saya seperti game gitu ya. Jadi semakin banyak masalah yang selesaikan, tingkat level permainan kita semakin tinggi gitu. Jadi memecahkan masalah itu menyenangkan menurut saya. Menyelesaikan masalah itu fun gitu. Ada testorin itu apa istilahnya? Testorin itu ada zat testorin itu yang membuat kita jadi lebih semangat lagi. Nah, ini kesimpulan untuk tahapan developer ya. Jadi developer itu adalah kunci pondasi dari proses CI/CD. Jadi kalau planning tadi itu adalah akarnya, sedangkan programmer di sini adalah pondasinya. Jadi planning, perencanaan, terus eksekusi di tahap developer. Itu pondasi dari CI/CD. Jadi kita harus fokus agar bagaimana dikumpulin terus di staging. Kita coding tapi dikumpulin terus, enggak pede untuk di commit untuk masuk ke production. Nah, itu jadi mindset kita itu kalau work in my machine, work in production itu. Jadi hindari work in my machine gitu. Tapi jalan kok di mesin saya, tapi itu. Jadi kalau jalan di mesin saya berarti pasti jalan juga di lingkungan production. Dan praktekkan kolaborasi dan modern coding. Jadi kita harus update lah ya. Kalau dulu kan prosedural, sekarang OOP. Kalau dulu monolith, sekarang microservice. Kalau dulu DevOps, ke depan bahkan NoOps. Kemudian sekarang jadi kita update tren lah, update apa sih yang sedang happening di luar, kita adopsi ilmunya. Tujuannya supaya kita berkembang, tujuannya supaya lingkungan kerja kita bisa lebih cepat, bisa lebih baik, bisa menghasilkan output yang jauh lebih berkualitas gitu.
Oke, ini sebenarnya masih banyak ya. Kita sebentar, saya 85 slide ya. Jadi ini semua saya bahas ini ya, antara plan, code, build, test, tapi kita sambil praktikal ya. Sekarang sudah jam 9. Kita istirahat berapa? 15 menit ya. Boleh. Silakan. Kita istirahat dulu. Ntar kita lanjutin nanti langsung praktikal ya. Gitu. Sambil materi ini tetap jalan ya, karena ini masih banyak poin yang belum kita bahas di sini, karena ini masih ada build, masih ada testing, release, deploy ya. Oke. Silakan yang mau istirahat dulu boleh.